Oke, selamat datang kembali di channel YouTube kami, yaitu Waktu Bagian Bola bersama gue Irfan Rhapsody, gue Gerald, gue Yonafiri. Jadi hari ini kita akan membahas apa aja? Oke, kita hari ini akan bahas salah satu pemain favorit semua orang, bahkan sedang dipakai baju sepertinya sama Bung Yonafiri nih hari ini nih ya. Iya dong. Jadi kita hari ini bakal bahas formasi Dream Team Cristiano Ronaldo. Nah, maksudnya tuh gimana sih formasi Dream Teamnya? Jadi kita bakal bikin sebuah line up nih. Jadi kita bertiga akan bikin, misalkan dia, gue, dan juga Yonafiri akan membuat nih formasinya tuh bakal seperti apa dari pemain-pemain yang pernah main bareng sama CR, bro. Iya. Jadi nanti kita milih sendiri, misalkan siapa yang pernah main sama CR, kita dimulai dari kiper, lu pilih siapa, gue pilih siapa, terus nanti kita jelasin kenapa sih lu pilih mereka. Ini timnas dan klub ya? Iya, timnas dan klub, benar. Berarti Portugal sama Real Madrid, MU, Juve, Al Nassr tuh boleh semua. Oh iya, Al Nassr. Al Nassr jangan dilupakan, bro. Iya. Oke. Nasir siapa yang jago? Ada Talisca? ini ada tuh. Itu ya. Arab ya? Pokoknya. Siap. Wong Arab lah pokoknya. Oke, kita mulai dari goalkeeper dulu nih sekarang ya. By the way, formasi yang bakal kita gunakan itu 4-3-2-1 ya. 4-3-2-1. Oh, harus 4-3-2. Harus 4-3-2-1. Jadi 2 CM, 1 attacking midfielder, 2 sayap, 1 striker, 4 back, 1 kiper pastinya. Oke? Oke. Oke, Boleh, langsung yang aja. Sebelum itu kalau mau lagi menyaksikan kita jangan lupa sambil makan biar lebih enjoy. Iya. Yoi. Minum kopi, bisa buka dulu, boleh gosok gigi, biar tidak terlalu bau. Oke, lanjut. Oke. Mulai dari ini dulu ya. Goalkeeper Oke, goalkeeper. Irfan dulu, Bung Irfan. Ini sih kalau gue berarti milih Buffon sih. Buffon. Oke, Buffon. Nah, sekarang state alasan lu kenapa lu harus pilih Buffon? Karena pertama dia orang setia banget dan nggak tau, gue lebih senang Buffon aja daripada Casillas. Dia tuh posturnya tinggi banget juga enggak, pas gitu loh sebagai kiper. Dan passionate banget gitu loh. Iya. Kalau ini. Oke. Tapi Itu dia kayak kalau berubah kalau itu ya. tapi dia tuh kebanyakan Buffon tuh kebanyakan apa namanya suka protes. Suka protes. Ingat gak ya waktu dia Ronaldo dapat penalti pas lawan Buffon? Iya, tahu. Iya, tahu. Vasquez tuh. Gue jadi Buffon, gue juga melakukan hal yang sama sih. Oh iya. Iya, gue juga. Tapi itu menurut itu pilihan yang cukup masuk akal ya untuk memilih Buffon ya. Karena dia salah satu the greatest goalkeeper juga ya. Oke, kalau gua tadi opsinya cukup banyak ya. Van der Sar, Casillas, Buffon itu semua kiper kelas 1 ya semua. Maksudnya kiper world class semua ya. Kalau gua sendiri, gua harus memilih Iker Casillas, bro. Karena gini, konteksnya gue juga melihat pas prime-nya ya. Karena kan pas dia main sama Buffon, menurut gue Buffon udah nggak di prime-nya Edge lagi ya. Oh gitu. Ya kan sebenarnya nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya itu cukup masuk konsiderasi gue aja. Dan gue juga suka Casillas, walaupun dia memang sebagai kiper ya dwarf sih ya, cebol ya sebenarnya. Pendek banget ya, bantet. Cuman kan refleksnya bagus, dan juga yang paling gue suka dia itu bisa mengalirkan bola dari belakang sebenarnya. Karena gue suka permainan yang agak ini ya apa? Bisa passing dari belakang, mulai dari belakang, build up play itu gue paling suka kayak gitu. Karena gue emang sukanya permainan position base. Jadi gue di situ pilih Iker Casillas dengan refleksi yang luar biasa. San Iker. Kalau Anda sendiri bagaimana nih, Bung Yonafiri? Saya merasakan bahwa ya permainan bola ini bukan tentang jago dan juga adu skill. Tapi yang lebih penting itu adalah chemistry di dalam sebuah lapangan. Ya, betul. Dan gue merasa bahwa Ronaldo ini banyak trofi dan pembuktian dengan kiper yang cocok menurut saya, Keylor Navas. Wah, itu di luar dugaan ya. Iya. Keylor Navas nih sama Ronaldo dengar-dengar sering makan bareng. Dinner. Dari grup WA. Enggak lah. Hah? Iya. Dari mana dengar dari Lu denger dari mana? Oh iya. Gimik bos. Gimana sih diterusin lagi? Ya. Menurut gue Keylor Navas tuh, ini di luar ini ya, Keylor Navas tuh underrated. Iya. Benar itu. Karena dari negaranya jauh kali ya. Kenapa underrated? Karena kurang ini aja bintang namanya. Jelek namanya. Iya. Di Real Madrid kan jago. Ih, jago tapi. tapi. Ke PSG gara-gara Madrid mau beli Courtois kan. Karena Mau beli De Gea dulu. Tapi gagal. ya udah di pesawat tuh katanya kan. Siapa? De Gea. De Gea-nya nafasnya.
Nggak jadi kok. Iya. Ya tapi menurut saya kalau nafas. Gimana? Kalau setuju tolong komen. Nah, jadi nanti by the way di akhir video kalian juga bisa nih ngelis formasi kita siapa nih dari kita bertiga siapa yang paling bagus nanti ya. Ya nanti kita undi juga. Ya, dapat apa tuh? Yang mau diundi tuh? Dapat jersey dong. Bah, nonton apa lagi dapat jersey? Tapi nonton di mana lagi dapat jersey? Di sini doang sih. Oke, sekarang untuk dua center back ya. Nih pilihannya berat nih, jago-jago nih ya. Konteksnya di sini banyak banget nih contoh-contoh kayak Vidic, Ferdinand, Ramos, Chiellini. Back tengah dulu nih. Back tengah, dua back tengah. tengah. Ya. Langsung tua Varane, Carvalho, banyak. Oke. Dimulai dari lu dulu gantian Yonafiri nih. Kalau saya sih konsentral. Konsentral. Back tengah. Itu jokes itu. Dan nggak ada tuh pemain namanya konsentral. Koentral oke. Tahu ya interviewnya. Kalau back tengahnya gua masih percaya Sergio Ramos. Ya itu salah satu dan juga yang satu lagi Vidic. Dua-duanya keras ya. Ya, Ramos Vidic deh. Menurut gue Tapi itu. lu sebagai fans MU apa nih kenangan terindah lu mengenai Nemanja Vidic nih? Ini salah satu back terhebat lu nih. Dia paling suka berdarah sepertinya. Itu pas gue ngeliat, oh anjing warrior banget gitu. Keren. Kalau gue sendiri lebih memilih jawaban gue agak ortodoks sih sebenarnya. Gue Varane sih. Oh, parah. Satu Varane. Friend. Satu lagi gue Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ortodoks ya. Iya. Kalau Ramos kita sudah sama-sama tahu lah dia emang sudah bisa dipercaya, leadershipnya juga oke. Walaupun memang suka kartu merah ya. Cuman dia secara segi skill itu sebagai ball playing defender dia bisa lagi-lagi balik emang gue suka pemain yang bisa build up dari belakang. Ramos itu bisa build up dari belakang. Terus kemudian kalau emang udah terdesak bisa juga jadi back kanan, dijadikan sebagai back kanan yang bertahan tapi ya. Terus dia juga bisa melakukan crossing yang bagus sebenarnya kalau dijadiin back kanan. Intinya dia cukup versatile lah, gue suka lah. Gaya permainannya juga kuat dan yang paling penting clutch. Kalau kalian inget nih, lawan Ramos, iya. kan? Nah, itu dia tuh itu. Menit Aji sekali banget. ya, sundulan ya. Gila, itu Kenapa gila. dia sempat potong rambut ya? Karena mungkin gerah kali ya. Mungkin gerah ya. Tapi keren ya. Tapi saya suka Ramos panjang, rambut panjang. Lebih keren. Rambut panjang. kurang laki. Kurang lagi. Tapi dia ada kesibukan aja gitu kalau. Oh, jadi selain main bola ada kesibukan. Iya, rapiin rambut dulu ya. Oke, intinya Ramos dan Varane. Kenapa Varane? Varane itu pas prime ya, dia itu salah satu back dengan speed tercepat. Iya. Dan kita tahu nih musuh-musuhnya di La Liga khususnya ya kan, saya belum main di La Liga prime-nya. Itu memiliki kecepatan tinggi juga ya. Lu ngejaga Messi kalau lu pelan sih meninggal sih insyaallah ya. Nah, jadi intinya gue butuh back yang memiliki speed kenceng, physical ability yang sangat kuat ya, karena Varane kan juga kuat banget stamina-nya. Jadi gue memilih Varane untuk menyimbangi Sergio Ramos. Lu siapa? Kalau lu sendiri? Kalau gua ini Ramos sama Chiellini. Ramos sama Chiellini. Iya. Penting corner pasti ada yang bisa nyundul lah tuh pasti. Apa di situ lawan juga pasti minimal kram-kram tuh kalau itu. Minimal selesai pertandingan pakai salon pas. Saya aku masih ada Chiellini. Santai. Tapi kita nggak ada yang milih Pique ya, Pique. Kan nggak pernah main apa? Pernah. 2008. Iya, pernah kan, tapi maksudnya secara main di luar MU gitu. Wah, si kenal tuh si satu grup WA satu WA anjir. Lupa. Oke, sekarang untuk back kanan dan back kiri langsung aja tuh dua paket lengkap. Silakan Bung Irfan, gimana Bung Irfan? Kiri itu Marcelo sih. Oh, Marcelo. chemistry di mereka berdua ya? Iya, udah enak banget tuh. Abis itu bek kanannya mungkin gue dari Carvajal sih. Gue berarti Marcelo sama Carvajal. Oke, kenapa tuh Carvajal tuh lu pilih? Pertama paru-parunya sembuh sampai dia pernah kena ini kan, jantungnya kena tuh gara-gara terlalu bersemangat mungkin. Abis itu defense sama offense-nya bagus dia. Oke ya, balance ya. Balance dia, makanya gue suka tuh. Sejauh ini menurut gue pun back terbaik kanan Madrid ya. Gue gak tahu yang lalu-lalu itu masih dipegang Carvajal sih. Gue setuju sih. Dia sebelumnya Salgado kayaknya nggak kurang lah. Salgado bahkan kadang bisa main di kiri juga dia dulu. Eranya Butragueno pun gue belum nonton jadinya gue. Akhir pun belum. Iya. Era Butragueno juga Anda masih di mana itu? Gitu. Kalau Marcelo sih udah karena tektokannya enak loh. Iya. Gimana selebrasi barengnya tuh? Yang siu-siu?
X-Men. Itu aku. Lanjutkan. Oke, sekarang gue ya. Kiri kanan. Gue terkesan monoton, tapi gue setuju sama dia. Gue juga memilih hal yang sama sebenarnya, karena balik lagi, Carvajal ini menurut gue salah satu bek kanan Spanyol yang paling decorated, most decorated player, karena dia memiliki trofi yang sangat banyak sih ya. Di Madrid, di timnas, di Euro juga kemarin juga sempat menang kan. Dan dia juga memiliki crossing yang berbahaya. Dan satu lagi, dia itu juga jago track back guys. Jadi kalau dia udah maju ke depan nih, udah jauh banget di depan kan, dia emang offense ya mainnya. Dia itu cepat untuk balik ke belakang lagi kan, karena kan tadi paru-parunya 10 bos. Jadi kayak balik ke belakang lagi santai aja. Oke, Bung Yona pilih. Saya Wintrau. Itu lucu. Tetap iya sih, gue pengen lebih beda, tapi kayak tetap Marcelo. Susah ya untuk beda. Kiri Marcelo, dia andemana Marcelo banget. Kalau bek kanan Gary Neville. Wah, oke, kenapa nih? Gary Neville tuh Kenapa ini? Apa kena Neville? dia tuh ini apa namanya, punya jiwa-jiwa kepemimpinan juga. Jadi bisa menggantikan Ramos kalau lagi jadi kapten. Tapi Gary Neville tuh juga menurut gua IQ-nya tinggi juga sih dia, permainan bola Inggris ya. Gary Neville. Jadi dia tidak terlalu menyerang banget, cuman dia pertahanannya bagus. Sekarang untuk dua center midfieldernya. Wah, ini banyak banget loaded nih menurut gua nih. Gimana? Yona Viri loaded nih. Gue dulu nih ya. Oh, jelas. Paul Scholes. Oh, sedap itu. Umpan-umpannya Paul Scholes tuh ke Ronaldo selalu on point. Ya. Dan berikutnya, bingung juga kalau taruh cross tetap berebutan lagi ya. Iya. Scholes sama Agak mirip sih mainnya. Ini CDM jatuhnya? CM sih jatuhnya. CM ya? Scholes sama... Cuma kalau mau naruh CDM di CM, it's fine aja. Mungkin dia lebih bertahan ke belakang. Kita ada CM nggak sih nggak ya? Ada CM nanti. Oh, ada CM. Karena kalau kita taruh CDM sama CM, kayak Casemiro deh. Casemiro? Iya, Scholes Casemiro. Oke. Yang satu bertahan, yang satu menyuplai bola. Menurut gue itu. Box ya di saya. Iya. pikirkan secara matang. Iya. Betul, saya kan ingin menang. Casemiro tuh gimana, gregetan ya kalau main ya dia. Dia juga lumayan punya body yang kuat. Iya, habis itu juga apa sih namanya? Pengalamannya sih. Tapi lagi-lagi dihancurkan sama suatu klub itu. Itulah. Dia mengincar uang masih gitu. prime loh. Berapa umurnya? 31 lah paling. 31. Baru Ya. datang ke MU, sebutnya. Baru datang ke klub itu 29, 28, 29 lah kayak. Ya, itu kan karena udah mulai tua. Defensif. Iya. Defense. Coba dimatikan dulu teman. Oke, gua karena gue merasa backnya sudah cukup kokoh di belakang, Varane, Ramos, ya, Carvajal, Marcelo. Mungkin Marcelo pertahanan ini kurang ya. Carvajal juga udah solid, Casillas kipernya. Jadi gue akan bermain all out di sini. Gue akan bermain menyerang, bermain atraktif, sama seperti tim kesayangan gue Arsenal ya, bermain atraktif. Jadi gue akan memilih kombinasi di playmaker tentu saja dipegang oleh Paul Scholes. Gue setuju sama dia. Emang itu menurut gue Muhammad Toni Kroos kalau dibandingin menurut gue, memang sama-sama jago. Cuman gue lebih suka Scholes karena dia apa ya? Long pass-nya itu loh bro, pinpoint pass itu dia pas banget. Xabi Alonso. Xabi Alonso juga bro. Cuman di sini gue lebih pilih Scholes karena kalau secara longevity memang Scholes itu lebih daripada Alonso sih. Iya sih. Mungkin edge gue kasih itu sedikit dan juga kalau ngomongin tendangan jarak jauh dua-duanya juga jago. Iya. Cuman Scholes menurut gue Lebih kreatif lah. iya lebih kreatif lah. Jadi gue agak menaruh Scholes lebih. Nggak, kalau ngomongin tentang kreatif dalam sepak bola di dalam lapangan hijau, apa sih maksudnya kreatif? Gue sebenarnya masih bertanya-tanya loh, kreatifnya apa? Kalau menurut gue sih menggambar gitu. Iya. Gimana? Misalnya di dribble. Ya, pasti penonton juga bingung ya, kreatif. Oke, Kreatif. kalau kreatif Apa yang lu maksud kreatif tuh? jadi gimana? kreatif tuh Menggambar. saya belajar kayak gitu, Pak. Wah, kreatif sekali anak ini, gambarnya bagus. Gitu. tapi gambar paling sama gunung doang. Iya, gimana? Oke, kalau kreatif itu maksudnya dia memiliki flair. Jadi flair itu keajaiban yang terkadang kita nggak mikir dia passing ke situ. Aku bisa passing ke situ, itu kan kreatif. Kreatif iya, itu. iya, Terus iya, dia iya. kayak bisa melakukan misalkan nih, kayak dia biasanya pemain A akan melakukan paling juga dia back pass. Tapi kalau Scholes itu bisa passing menggunakan trivela, tong bolanya Iya, iya. nongol dapat ke langsung ke striker atau ke sayap-sayapnya. Jadi creativity itu membuat passing-passing yang sebenarnya tadinya nggak kepikiran orang, tapi
tapi terjadi gitu loh jadinya. Oh itu ya. Dan bisa juga dia tuh kreatif. menciptakan ruang, misalnya kayak Scholes dibanding sama Alonso, dribble kan lebih bagus Scholes. Ya. Misalnya lagi di press dia bisa kreatif. Gitu. Serius. Intinya begitu. resisten dari press lah, itu juga bisa. Kreatif Jadi kan jadi bisa. operan yang penonton pun nggak Nggak tahu. kepikiran, dia Oh berarti yang kayak kameranya udah kesini, taunya bola kesana gitu kan. Banyak kan tuh, wah kreatif banget nih gitu. Atau enggak kameramennya tertidur. Ketidur. Iya. Bukan dibayar ya, seperti Itu nampaknya kurang bayaran ya. definisi kreatif ya. Oke, jadi tadi Scholes, kalau gue ngelanjutin tentu satu lagi gue Luka Modric. Gue butuh midfielder yang bisa ngobrak-abrik pertahanan musuh. Silakan. Kalau gua Toni Kroos deh, Toni Kroos. Karena dia pertama orang yang sangat kreatif. Ini harus dijelaskan lagi. Kreatif lagi. Iya kreatifnya gimana maksudnya? Udah. Habis itu satu lagi. Oke deh gue Bernardo deh. Bernardo, oke, gue fair. Bernardo banyak banget soalnya yang tengahnya. Yang bagus-bagus. Kroos dan Bernardo. Kroos Bernardo. Versi yang Bernardo tuh dribblenya kayak magnet sih, susah banget direbut, lengket. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik juga nih, CAM nih. Ini banyak banget opsinya tapi cuman satu tempat. Silakan, Bung Irfan gimana nih CAM? Banyak nih opsinya. Itu Rooney sih. Kenapa tapi lu milih Rooney nih dari segala CAM yang ada nih, kan banyak listnya. Gua masanya CM yang lain gua tidak nggak kepikiran siapa aja lupa. Gue suka Rooney-nya. Rooney itu ketika dia udah jadi playmaker kayak sekarang, ternyata passingnya tuh bagus. Oh iya. Oke. Di situ visi bermainnya oke lah gitu. Oke, Strong juga. Waza. Tepuk ya badannya Waza ya. Panggilnya Shrek deh. Waza apa sih? Waza. Waza juga Waza iya. Shrek. Waza Shrek. Ya Waza tapi ada Shreknya juga gitu. Panggilan kan konsepnya ini ya. Dia dipanggil Jadi panjang, Waza Shrek. dipanggil sama Iya. Scouser, orang Scouser panggilnya Shrek. Oh karena gede. Iya. Dia orang Scouser kan? Dia Everton, Iya. dia Everton Oke, Scouser. Shrek soalnya. Makanya dia di apa namanya dikucilkan lah di Liverpool. Gitu. Iya benar sih. Oh iya. Oke, untuk saya ya sekarang ya. Gue harus milih masih Ricardo Kakak sih gue. Ricardo Kakak, tapi anggapannya jangan pas dia kena hernia ya. Dia itu sempat di Madrid karirnya duduk cuma gara-gara hernia, tapi sebelum hernia itu dia jago banget. Oke, sekarang Union Navy nih. CAM gua tetap Mesut Ozil. Wah iya sih. Nah, ya, ini salah satu pemain yang gigih, dia juga suka bolak-balik dan juga suka melakukan intercepsi yang baik menurut gua, dan juga operan-operannya sangat on point. Apalagi dioper sama Scholes terus Ozil langsung ke Ronaldo. Bung Irfan dulu, Anda mau taruh di mana CR di sekarang pertanyaannya? Gue di kiri gue. Kiri. Oh, pas di Madrid di kiri dia suka jago ini loh. Kalau istilah PES tuh marauding. Cut inside, Iya. kalau istilahnya benar itu. Setuju. Kayak gitu tuh. Apa gerakan khas CR tuh yang gini? Ces gitu. Ya itu X Factor. L1. itu fact sheet andalan CR loh. Kayak gini guys. Iya. Keren tuh. Ya, oke. Siapa Saya jadinya? kiri ya. Sayap kiri. Saya juga harus setuju dengan Bung Irfan karena balik lagi ya, memang itu posisi natural dia sebenarnya, walaupun memang jadi striker memang sangat klinikal, ibarat dia itu lebih ke poacher kalau jadi striker. Cuman gue kurang sukanya kalau dia jadi striker, kita nggak bisa terlalu melihat dribble atraktifnya itu, kemudian cut inside-nya yang sangat efektif. Jadi kalau gue harus milih, gue pilih CR menjadi sayap kiri dengan anggapan dia masih CR yang di tahun range-nya itu antara 2007 sampai 2012 atau 2013 sebelum dia cepet cedera panjang kan tuh. Iya. Jadinya dia merubah playstyle-nya juga kan biar lebih bisa bertahan lama, makanya sampai sekarang masih jago kan. Nah, jadi gue harus pilih CR yang itu, apalagi kalau kita lihat pas pertama kali dia menang Ballon d'Or di tim kesayangan Anda nih, itu permainannya wah, sebagai sayap kiri udah Gokil sih emang. ngerti lagi Cepet sih. banget, cepet. Kacau bro. Susah direbut. Kacau bro, kacau itu menurut gue salah satu the best prime of all players sih menurut gue saat itu. Oke, kalau anda taruh di Tengah lah pasti udah jelas. Striker Ya udah jelas, kita umpan-umpan aja ke CR gitu. Pas tuh CR strateginya oper ke CR kayak gitu. Biar dia yang bekerja. Tapi walaupun dia jarang agak balik ke belakang, ya menurut gue emang nggak apa-apa lah. Yang penting lebih efektif. Oke. CR di depan. Kalau begitu sayap kirinya anda taruh siapa berarti? Di squad Sayap Anda? kirinya. Langsung sekalian nama sayap kanan deh. Tapi saya akan jatuh kepada Sadio Mane.
Sadio Mane ini dia akhirnya pemain Al Nassr di ada yang masuk juga ya dari Al Nassr. Menurut gue Sadio Mane udah terbukti lah ya di Liverpool, fans Liverpool silahkan berbangga lah. Dan juga Sadio Mane nih, ya dia nggak takut juga walaupun di sebelahnya ada Muhammad Salah gitu ya. Dia tetap berani pede bahwa dia juga bisa membuktikan bahwa dia tuh hebat gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti kalau CR lagi kurang nanti kalau kadang-kadang CR lagi kurang bagus gitu pertandingannya, Sadio Mane akan step in. Step up. Karena kan kadang tuh ada inkonsisten dalam permainan bola kan. Jadi sebelum bertanding ada berita buruk, dia baca, aduh bete nih gue nih. Tengah dia sahamnya lagi turun. Bos, kolor kita belum kelar nih bos. Kolor kita masih belum jualan kan dia ada. Kasian juga Sadio Mane ya, dia harus step up ketika Ronaldo turun doang ya. Iya. Ya, masa dia juga turun? Kan Ronaldo bisnisnya banyak tuh. Ya, karena kan belum ini mungkin aja. Hotel, kolor. Iya, hotel, kolor, museum, apalagi bisnis dia? Banyak. Parfum. Iya. Kebab. Baba CR. Iya. Mungkin dia punya restoran steak juga. Ya, jadi Sadio Mane menurut gua Sadio Mane ditaruh di kiri. Iya kan? kiri. Kanannya? Kayak Di Maria sih. Oke. Di Maria. Ya. Keren sih. Di Maria sih bagus sih. Dia sama CR juga klop. Nah, itu. Oke, untuk gua sekarang. Ini Irfan dulu deh, lu terakhir Irfan dulu deh. ya. Oke, Irfan dulu coba gimana? Kan berarti gua CR di kiri, striker tunggalnya berarti gua Benzema sih tuh. Karim ya. Benzema. Wakaji. Tapi dia tuh nggak klop sama Benzema sebenarnya. Oh, Awal akhir-akhir doang. dia situasinya sama kayak Sadio Mane. Serius gua. Oh iya. Oh enggak, ini step up deh. Jadi ini contoh nyatanya ya. Ronaldo pergi, langsung dia gitu. Langsung menang Ballon d'Or ya. Benzema sebenarnya dekatnya lebih ke Sadio Mane. Iya sih, kenapa saya nggak pilih Benzema? Iya sepertinya. Bek kanan. Balik lagi siapa ya? Balik lagi. Luis Figo deh. Luis Figo sebenarnya sih di kiri ya. Emang dia, oh iya dia pernah main ya waktu Tapi nggak apa-apa kalau ditaruh di kanan masih bisa juga sih. Deco. Dulu soalnya Luis Figo tuh di eranya si Zidane Ronaldo tuh dia sempat di kanan tuh. Bisa. Kiri, tengahnya R9 tapi. Iya. Figo deh, enggak apa-apa. Figo. Oke. Lambat kan? Ya nggak apa-apa lah karena ada abang-abangan. Jadi kalau Yang Ronaldo- spesial dari Figo apa sih? Gue nggak pernah nonton tuh Figo. Ganteng. Serius gua. Bukanya paling Mirip ini ya. Bener itu. Mirip Jeremy Thomas. Iya lagi. Iya mirip. Oke, kalau ditanya tadi Figo spesialnya apa? Dia sebagai Passing. sayap memiliki vision yang bagus ya. Kalau ditanya vision apa? Kurang aja nih kalau nanya lagi nih. Ntar Iya, nanya vision kayak tuh gimana? visi Ya, melihat permainan ya. Kayak tahu kayak- mana yang kosong, kayak gue passing nih. Nah, kemudian dia juga memiliki dribble ability yang bagus tuh. Figo ya? Dribble-nya cukup lengket ya. Oke, Kalau fair. lu, Jar? Oke, gue kalau di kanan ini tadi gue naruh di kiri kan CR ya. Iya. Itu udah runner juga sih. Ya gue harus taruh either Di Maria apa Bale sebenarnya. Gue agak galau di sini ya. Dua-duanya bagus banget lagi. Lari kencang sih. Iya, tapi kalau gue harus milih Gareth Bale. Iya, Gareth Bale Karena sih. Gareth Bale kita udah terbukti kombinasi BBC waktu itu Bale dan Ronaldo. Bale sering banget ngasih Ronaldo bro. Iya. Dari Egonya turun. Iya, egonya turun dan dia juga bisa ngebantu aja sama kita. Iya, step up kan? Iya, kadang Ronaldo lagi nggak bagus nih, ya tapi berapa persen lah? Masa iya Ronaldo lagi bagus, Mane-nya nggak boleh step up. Ronaldo lagi bagus nih, gue pengen gol nih apa sih gitu. Kan berantem waktu itu sama Muhammad Salah. Pernah. Ya nggak mau percaya gitu. Langsung diganti siapa? Sane. Langsung diganti. Nah iya, Sane. Anjir. Tapi intinya ya gue milih Bale karena selain nariknya kenceng, accelerationnya bagus, dia juga suka mencetak gol-gol yang spekulasi yang kadang anjir kok gol ya. Contoh kayak di final waktu Madrid lawan Liverpool ya. Gitu aneh. Anjir bisa atom gitu. Enggak, itu emang kipernya aja. Enggak bro, tapi itu Ya. tendangannya Pemain gila, bro. fans Liverpool pada ngaku kok. Ya fans Liverpool. Iya, maksudnya kipernya lagi kurang bagus. Tapi kalau yang satu menurut gua cara dia untuk melakukan itu Iya. nggak semua orang bisa. Itu salah banget sih. Kemudian Sebenarnya Kaiser. contoh lagi nih, gol yang lawan Barcelona.
Oh. Ingat gak lo yang lari kenceng banget? Yang lewat dari Troy ya? Iya, Bartra, yang dia Bartra. pengen ngelewatin Bartra. Iya. Ya. Gila, ada Itu Bartranya mas udah kenceng sebenarnya Bartra bisa ngejar. Bartra tuh cepat, tapi dia capean nih Iya. gitu. Semalam habis ngapain Dia ya Bartra? nggak expect. Enggak, dia udah lari bolak-balik Bartra ya kan. Kita Iya, nonton kan dia Copa del Rey kan? Iya. Oh ya. Kipernya juga siapa waktu itu? Pinto ya? Valdes. Oh bukan. Itu Valdes tuh ya. Iya, Valdes. Itu musim pertamanya Bale di Madrid. Iya. Untuk striker ya? Susah nih striker. Bagus-bagus sih. Rooney, Iya. Higuain, Van Nistelrooy. Higuain kayaknya. Tapi gue harus pilih Roy. Van Oh, Nistelrooy. tapi kan dia pernah berantem Pak sama Van Nistelrooy. Oh iya. Iya, 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 makanya bener. si Van Nistelrooy akhirnya dipindahin ke Madrid. Bener. Kan Gitu. awalnya tadi si Ronaldo nya yang mau pindah. Iya, bener. Udah bete lah dia Iya. situasinya. Akhirnya dia si Ferguson nge-protect Ronaldo. Betul bang. Masa depan soalnya. Masa depan. Dan iya, benar. Ada faktanya itu. Dan gue harus memilih di sini antara Rooney sama Benzema nih agak berat gitu. Tevez juga. Oh, Tevez. Tevez juga bisa bro. Aduh. Tevez nggak ke bisa tuh sayap kanan tuh. Oke, dia. tapi gue di sini harus pilih Wayne Rooney sih tetap. Iya. Rooney 8 tuh menurut gue salah satu striker terhebat sepanjang masa EPL sih menurut gue. Iya. Kita jangan lihat dari sisi cetak gol banyak jumlahnya ya. Emang jumlah juga banyak sih sebenarnya Iya. kuantitas, cuman cara mainnya bro. Gol-golnya bisa gol volley itu sering banget. Anda sebagai fansnya kan dulu sering ngeliat gol Rooney. Kalau menurut gua emang cocoknya sama Rooney karena Rooney tuh sama Ronaldo tuh punya dua kepribadian yang beda. Ronaldo Sama tuh kali ya? orangnya tuh narsis banget. bener. Kata si Rooney. Nah, Rooney tuh orangnya yang Bodo amat kan ya? bodo amat gitu, kayak suka ngetawain Ronaldo dulu iya. di ruang ganti. Frenemies nih Iya, ya. frenemies. Dan ini pernah berantem juga kan waktu Bener. Nah, Euro. Euro. Nah, itu Terus semua Euro berantem. World Cup ya? World Cup bro. Iya. World Cup. Jadi ceritanya tuh sedikit aja ya kali ya. Sedikit kita masuk dikit ya. Jadi itu ceritanya waktu itu England lagi lawan Portugal tuh. Ya kan? Kemudian Rooney diprovokasi sama CR karena CR kan tahu nih, nah, ini bocah emosional nih. Kan diprovokasi kan tuh. Tiba-tiba Rooney diberikan kartu saja sama wasit, kartu merah. Dan habis itu pas adu penalti yang menang Portugal. Iya. Makanya tadinya CR itu sampai nggak mau balik lagi ke MU karena udah dihujat sama semua fans Inggris bro. Oh, iya. Media Inggris juga udah ngabisin dia semua, ibaratnya kayak kurang ajar kamu CR, pengkhianat lo, banyak dah. Mentalnya kuat ya, CR. Mentalnya tapi Awal-awal di musim setelahnya itu kan disorakin terus itu. iya nggak bro, tapi dia membuktikan dengan performanya Iya. dengan MU. tuh gue ingat tuh. Bener. Kayak ada. Itulah jadinya kira-kira seperti itu sih. Nah, Oke. kira-kira tim mana nih yang Nah, bagus? boleh komen ya. Jadi dari kita bertiga, tim mana nih yang paling cakep ya? Pelatih deh boleh terakhir. Pelatih. Apa pelatih yang paling pas. Oh, ya. Ya, Selama itu kan ada beberapa pelatih. benar. Ferguson gitu. Gue juga sih. Ferguson. Bisa gue Ferguson. Mourinho bagus. Iya. Ten Hag juga Iya. oke lah. Solskjaer. Solskjaer juga oke. Sabun itu pak. Solskjaer. Tapi kayaknya tetap Ferguson karena Ferguson tuh Iya. inilah mengayomi Ronaldo lah. Iya, bener. Gitu. Jadi Ronaldo tuh nyaman menurut gua. Iya sih gue juga Zinedine Zidane. Oh iya. Yang pas ya. Iya sih jadiin Zidane sih. Gimana Gue kan? Fergie sih. Iya. Ini bener ya. Basah kan hujan sana. Oh, iya. Rintik. Gol bel aja. Oh iya. Oh iya, gol bel. Bukan Ronaldo. Ya, kalau Gue Ferguson karena gue setuju sama Bung Yo Nafiri ya. Bung Yo Nafiri. Karena dia beneran nge-nurture Ronaldo dari yang baru pindah dari Sporting Lisbon dulu, yang giginya masih kayak begitu ya, Iya. belum diperbaiki, rambutnya juga masih Iya. kiplay banget, sampai menjadi seorang laki-laki dewasa yang luar dia biasa. nggak ngerti arti confident ya. Ya benar. Iya. Confident. Kayak gitu nyanyi. Nggak tahu tuh. Iya, Aduh. saya ketawa saja. Saya terlalu dalam nonton YouTube nih. Dari belum bisa bahasa Inggris. Bu. Iya. Intinya juga Ferguson itu juga secara mentality juga bagus banget ya, karena dia tuh sering melakukan treatment yang namanya hair dryer treatment kalau timnya lagi kalah. Wah, abis tuh di locker room, Iya. tapi tiba-tiba ntar comeback jadinya. Oh Dia iyalah. menang, anjir. Karena dia takut dimarahin lagi. Iya. 2 kali. David Beckham pelipisnya kena. Nah, itu contoh-contoh tuh. Itu mah emang David Beckhamnya pacaran mulu, bucin dia. Iya sih. Ganti-ganti Iya. rambut. Dia tuh salah satu bisa jadi sebuah legend banget tuh, menang banyak lah Beckham, tapi dia nggak nurut aja sama. Dia lebih pilih jadi selebritis ya. Iya. Ganti rambut udah kayak filter. Enggak lah, itu gitu. kayak bucin aja sih, bucin kan Victoria Foss. Victoria. Oke, kalau Zidane ya.
Zidane itu terkenal bukan dari dia sebenarnya pelatih miskin taktik. Jadi maksudnya tuh pelatih miskin taktik sebenarnya mainnya ya formasinya dia akan stick to one formation aja. Misalkan contoh Ruben Amorim formasi favoritnya 3-4-3. Udah stick to 3-4-3, males diganti. Itu salah satu contoh-contohnya. Terus dia itu juga terkenalnya lebih ke mentalitinya, bro. Mentality si Zidane ini. Jadi pemain juga masuk ke locker room udah percaya karena dengan nama besar Zidane duluan nih. Kayak waduh. Zidane juga dia sebagai pemain jago, bos menurut nih. Iya, dia membuktikan lah di dalam dan luar lapangan. Itulah salah satunya. Jadi lebih ke mentalitinya itu sih yang bisa ngebikin pemain kayak udah percaya duluan bahwa mereka bisa memenangkan setiap pertandingan. Ya gitu sih. Sebenarnya kalau dari taktik nggak se-Pep lah. Pep jauh lebih jenius. Oh iya, Pep sih. Lebih juga Pep sih. Oke. Berarti udah ya? Oke, itu adalah dari kita bertiga ya. Apa sih namanya 11 formasi tim-tim pemain-pemain yang pernah bermain dengan CR7. Menurut kalian siapa yang paling oke dan kita bertiga atau mungkin ada yang punya versi lainnya? Kalian bisa juga tuh komen di kolom komentar. Iya, terus di kolom komentar. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. See you in the next video guys. See you next video.